Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai kelanjutan potongan cerita dari episode yang sebelumnya. Namun, karena ceritanya lompat-lompat seperti biasanya, maka pada 10 menit pertama, kita pun akan lebih dulu diperlihatkan mengenai jalannya cerita dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah sudut pandang dari Raja Cross, dan yang kedua adalah sudut pandang dari pangeran pertama, yaitu Pangeran Agus. Selain itu, tepat di dalam satu video yang sama ini, kami juga akan menjelaskan sedikit potongan plot twist cerita yang sebelumnya sudah pernah terjadi dan selanjutnya akan segera terjadi pada akhir cerita Kode Fortes. Jadi, pastikan kalian simak video ini sampai habis karena ini adalah cerita penting tentang bagaimana rencana asal-asalan dari Krai nanti semuanya bisa menjadi kenyataan. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama, sekarang mari kita langsung masuk menuju ke dalam topik pembahasan utamanya. Singkat cerita, tepat pada gambar ini, kita pun bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh Raja Cross. Gampangnya begini, ingat kan? Kemarin, Krai sudah membuat rencana untuk dapat mengirimkan coklat batangannya itu kepada Raja. Dengan sebuah tujuan, untuk bisa merayunya, supaya Raja mau mendengarkan sekaligus mengabulkan permintaan dari Alisa, yaitu agar pintu kamarnya bisa dibuka. Nah, ketika coklat batangan itu sudah dikirimkan dengan menggunakan sebuah sistem kurir digital, maka tidak lama berselang, tiba-tiba saja, tepat di hadapan Raja, coklat batangan dengan rasa coklat original akhirnya langsung muncul dari sebuah tabung pipa yang ada di dalam kamar dari Raja Cross. Melihat hal itu, Cross pun awalnya nampak kebingungan, dan dia pun mulai bertanya-tanya, bagaimana rasa dari coklat batangan ini? Dan kenapa Alisa bisa sangat suka sekali untuk dapat memakannya? Di momen itu, Cross pun langsung berkata dalam hatinya, apakah jangan-jangan ini adalah racun? Atau apakah jangan-jangan ini adalah jebakan yang telah dikirimkan oleh Krai asli supaya dia bisa membunuh Raja? Tapi, jika itu racun, kenapa sistem keamanan di dalam kamarnya sekarang tidak ada satupun yang menyala? Seharusnya hal itu sama sekali tidak bisa terjadi, karena jika itu adalah racun, maka coklat batangan itu pasti akan langsung dihancurkan oleh sistem. Yang artinya, jika coklat itu bisa sampai ke depan matanya, setelah melewati pengecekan ketat dari sistem pertahanan Kotakot, maka itu hanyalah makanan biasa saja. Pada awalnya, Cross pun sempat berpikir untuk mencobanya, karena dia merasa sangat penasaran. Seperti apakah rasa dari makanan coklat? Tapi, karena gengsinya terlalu tinggi, maka Raja pun segera mencoba untuk dapat melupakannya, alias menolaknya. Pada pandangan pertama, Raja sempat menolak. Pada lirikan kedua, muka Raja langsung berubah merah. Pada lirikan ketiga, Raja sudah mulai ngiler. Tapi pada pandangan keempat, Raja yang sudah tidak bisa menahan perasaannya akhirnya seketika mengamuk. Di mana dalam praktiknya, Raja langsung melempar bungkus dari coklat batangan itu ke sudut kamarnya sampai dia tidak bisa melihatnya lagi. Karena jika bungkus dari coklat itu masih terus berada di depannya, maka Raja pun tidak akan bisa tahan untuk segera mencobanya. Nah, sampai di sini ceritanya terpotong. Tapi tenang saja, cerita coklat dari Raja nanti akan kembali dilanjutkan pada beberapa chapter ke depan. Singkat cerita, setelah cerita dari sudut pandang Raja sekarang sudah selesai, maka pada halaman berikutnya, ceritanya otomatis langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Agus. Mengingat pada gambar ini, Agus pun langsung berkata kepada Jin, yaitu dia meminta dibacakan laporan atau update terbaru dari perkembangan para anak raja lainnya. Nah, karena Jin adalah ahli strategi, sekaligus orang yang bertugas untuk dapat melakukan analisa, maka di saat yang bersamaan itu, Jin pun kini langsung menyampaikan semua hasil laporannya dengan cara bercerita seperti ini kepada Agus. Yang mulia Pangeran, produksi senjata sudah maksimal sesuai otoritas yang kita punya, atau tepatnya sesuai dengan teknologi dan sumber daya yang tersedia. Latihan untuk anak-anak baru yang datang dari luar negara kita sekarang juga dapat berjalan dengan lancar jaya. Pokoknya, semua aman,
tenteram, dan damai. Setelah berkata seperti itu kepada Agus, maka narator dari novel ini sempat memotong ceritanya. Lalu ia pun langsung menjelaskan kepada kita lebih dulu. Intinya, sumber daya di dalam negara Code itu tidak seperti air di lautan yang tak ada habisnya. Yang artinya sumber daya Code itu ada batasnya. Dan yang bisa pakai sepuasnya cuma sang raja doang. Sementara yang lainnya, mulai dari anak raja, bangsawan, hingga rakyat kelas bawah, mereka hanya bisa menggunakan sisanya saja atau remah-remahnya. Nah, mengingat pembagian jatah di Code itu ditentukan oleh sistem kasta, maka semakin tinggi status kastanya, semakin besar pula jatah sumber daya alam yang dapat diberikan kepada mereka. Para bangsawan kerajaan semuanya dapat bagian yang sama. Jadi, menang atau kalahnya tinggal lihat siapa yang bisa mengumpulkan paling banyak teman bangsawan. Intinya, semakin banyak pengikut, semakin besar peluang untuk jadi raja. Dalam hal ini, Agus Code adalah primadona. Dia punya paling banyak dukungan dari kaum elit, makanya dia yang paling dijagokan untuk naik takhta. Jatah sumber daya ini bisa dipakai untuk macam-macam, mulai dari makan, baju, alat mandi, rumah, sampai membangun prajurit mekanis. Bahkan bisa juga dipakai untuk renovasi bangunan, supaya menjadi lebih kokoh dan tahan serangan. Gara-gara menyadari semua keunggulannya itu, maka Agus yang saat itu sedang asyik mainin kumisnya, kini pun otomatis langsung tersenyum puas, sambil berkata seperti ini kepada kita. Dengar, senjata Code itu terlalu berbahaya kalau sampai jatuh ke tangan ksatria liar, yang sekarang sudah berhasil direkrut oleh Nora. Jadi, kalau kita meremehkan mereka, ksatria-ksatria Nora bisa membuat kita pusing, sekaligus bisa membuat pasukan kita kewalahan. Apalagi mereka juga memakai senjata dari Code. Yang artinya, walaupun saat ini kita memiliki dua orang petarung paling kuat, yaitu Kaiser dan juga Sarah. Tapi kalau pasukan mereka, alias pasukan dari Nora, datangnya keroyokan, maka tetap saja hal itu bisa menjadi sebuah batu sandungan bagi pasukan dari pihak kita. Mendengar semua ucapan dari Agus di atas, Jin yang berada di sampingnya kini langsung mengangguk sambil berkata lagi kepadanya, "Betul yang mulia pangeran, yang mulia putri Nora memang pintar main strategi. Kalau Kaisar Petir jatuh ke tangannya, kita bisa kena batunya. Tapi kan itu sudah lewat, jadi posisi Anda tetap di atas angin." Tidak hanya itu, Jin pun kini kembali menambahkan, "Kita sudah membuang banyak prajurit mekanis dan gas pelumpuh dari pertarungan melawan Kaisar dan juga Sarah, lalu setelah pertarungan melawan Kaisar Petir. Jadi gara-gara itu, kalau bisa sekarang kita jangan sampai kebobolan lagi. Yang mulia Agus, Nora Code punya proyek eksperimen untuk meningkatkan kekuatan dari para warga Code supaya bisa menjadi semakin overpower. Hingga gara-gara itu, Nora pun dapat menghasilkan pasukan ksatria yang jauh lebih kuat daripada prajurit mekanis kita. Mulai dari kekuatan stamina seperti badak, kekuatan otot kawat, dan juga skill bertarungnya yang mirip para robot tingkat tinggi." Mendengar ucapan itu dari Jin, Agus pun nampak sangat terkejut. Dan di saat yang bersamaan, Agus pun langsung bertanya kepada Jin, "Hah, bagaimana bisa rakyat biasa atau para ksatria pengawal biasa mampu di-upgrade sampai seperti itu?" Nah, di momen itulah narator kembali menjelaskan kepada kita. Intinya, fraksi dari Agus dan Nora adalah dua fraksi yang sangat bertolak belakang. Nora adalah ilmuwan, jadi dia menciptakan obat untuk dapat meningkatkan kekuatan dari manusia biasa sampai menjadi sangat kuat, bahkan setara dengan makhluk tempur buatan. Sedangkan Agus tidak bisa melakukan hal itu karena dia tidak sejenius Nora. Sebagai gantinya, Agus pun banting setir ke bidang lain, yaitu riset senjata alias fokus dalam bidang militer. Di dalam praktiknya, Agus memiliki banyak sekali pabrik senjata. Gampangnya, dalam urusan jumlah, senjata militer milik Agus adalah yang paling banyak di antara semua kandidat. Nah, di antara banyaknya senjata dari Agus, senjata gas pelumpuh adalah masterpiece mereka, alias gas beracun adalah karya terbaik dari kubu Agus. Sekali kena gas ini, yang punya nilai evaluasi di atas 10.000 pun bakal KO seketika.
Tanpa bisa melawan, tanpa bisa melarikan diri, hanya satu hirupan tamat riwayatnya. Tapi masalahnya, peluru gas beracun milik Agus sekarang semuanya sudah habis, gara-gara sudah digunakan untuk menangkap Kaiser dan juga Sarah. Ditambah lagi, membuat ulang gas beracun ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Proses penyulingan, pencampuran, hingga pengujian racunnya tidak bisa dilakukan dengan cepat. Yang artinya, waktu dari Agus tidak akan cukup untuk bisa membuat ulang peluru dari senjata gas beracunnya. Jadi, di dalam peperangan berikutnya, Agus hampir tidak bisa menggunakan senjata andalannya lagi. Sebuah pukulan telak di tengah persaingan yang semakin panas. Di momen itulah, Agus yang sudah sadar akan kekurangannya langsung membuka monitor untuk bisa mengecek progres dari produksi mereka. Namun, setelah Agus melihat datanya, dahinya langsung berkerut. Dan ia pun langsung berkata kepada kita, "Kenapa produksi semakin lemot?" Mendengar pertanyaan itu dari Agus, Jin pun segera membalas dengan nada serius. "Begini, Yang Mulia Pangeran, sejak sebulan lalu, suplai mana material dari Leyline semakin menyusut. Tampaknya ada yang tidak beres, tapi kita belum menemukan penyebabnya. Untungnya, semua faksi juga kena imbasnya. Jadi tidak ada yang curang." Ya sudah, jawab Agus sambil memalingkan wajah dari layar. "Itu urusan nanti, yang penting sekarang takhta dulu." Nah, disinilah letak plot twistnya, sekaligus letak dari semua kesalahpahaman besar yang selama ini tidak disadari. Kesalahpahaman pertama, sumber kekuatan utama dari Code Fortress ternyata bukan listrik, melainkan sumbernya dari mana juga, sama seperti gudang-gudang harta karun lain pada umumnya. Yang artinya, mana material adalah nyawa bagi Code. Tanpa mana, tidak ada senjata. Tanpa mana, tidak ada prajurit mekanis. Dan tanpa mana, seluruh sistem Code akan mati pelan-pelan. Lalu, kesalahpahaman sekaligus plot twist kedua. Masih ingatkah apa yang telah dilakukan oleh Cry dan Citri tepat pada waktu 1 bulan yang lalu? Di satu sisi, Citri menggunakan alat pengocok mana, yaitu sebuah artefak buatan terlarang yang dapat mengacaukan aliran pipa mana yang berasal dari akar pohon dunia, yaitu Yggdra Tree. Di sisi lain, Cry menggunakan relik dari pohon mana hitam, yaitu Black Wall Tree, untuk menyedot mana secara terus-menerus. Dan akibat sedotan itu, pohon hitam itu kini hidup serta berakar di dalam negara Yggdra sendiri. Nah, gara-gara perbuatan dari Cry dan Citri tersebut, secara otomatis terjadi fenomena aneh di seluruh dunia. Fenomena yang nantinya akan menjadi plot twist tergila di akhir kisah perjalanan dunia Code Fortress. Pokoknya, ingat saja, Cry sudah mengacak-acak aliran mana dunia. Dan gara-gara itu seluruh dunia kini jadi kacau. Bahkan monster pun mulai bermunculan dalam jumlah besar. Akibat keseimbangan alam telah rusak parah. Tapi untuk sekarang kita belum akan bahas itu lebih dalam. Karena masih ada sedikit cerita dari sudut pandang Agus dan juga Jin. Singkat cerita, setelah narator selesai menjelaskan kepada kita semua, Agus pun kembali bertanya kepada Jin soal kabar dari fraksi-fraksi lain, alias kabar dari saudara-saudaranya sendiri. Mendengar itu, Jin langsung menjawab dengan tenang. Pertama, Yang Mulia Pangeran Tony, dia masih sama seperti sebelumnya. Kerjaannya cuma senang-senang saja, pesta, dansa, dan hidup mewah. Tidak ada ambisi, tidak ada strategi. Kedua, untuk Yang Mulia Pangeran Morris, sepertinya dia sudah mulai serius, khususnya dalam urusan membuat senjata penghancur. Morris Code dikenal sebagai keluarga kerajaan paling penakut seantero Code. Selama ini dia hanya diam dan pasif karena takut tereliminasi jika sang raja wafat. Makanya dia memilih diam dan tidak menonjol. Namun sekarang dia mulai bergerak. Kenapa? Mungkin karena deg-degan melihat perebutan takhta semakin dekat. Sebelumnya dia berada di kubu Agus, tapi sekarang kelihatan ragu. Apakah dia sedang memikirkan plan B? Senjata penghancur milik Morris ini berbeda dengan senjata produksi massal milik Agus. Senjata Morris lebih mirip Ultimate Weapon, jumlahnya sedikit, tapi daya hancurnya luar biasa. Tapi tetap saja
Morris tidak punya banyak pengikut bangsawan, modalnya cekak, alias dana terbatas, koneksi pun minim. Sehingga pada akhirnya pengecut seperti Morris yang selama ini hanya tahu main petak umpet tidak mungkin bisa menjadi penghambat nyata bagi Agus. Lalu yang ketiga, sekaligus yang terakhir, adalah tentang Yang Mulia Pangeran Zachary. Namun belum sempat Jin melanjutkan perkataannya, Agus sudah lebih dulu memotongnya dengan nada sinis dan penuh meremehkan. Hahaha, yang itu nggak usah dibahas. Levelnya bahkan di bawah Morris. Orang yang hidup seenaknya seperti dia, mana pantas jadi raja? Paling juga masih main gundu sama rakyat jelata. Mau ngumpulin mereka pakai apapun, tetap saja tak akan jadi ancaman. Mendengar ucapan itu, Jin pun kembali bersuara, kali ini dengan nada yang lebih serius. Pangeran keempat, Zachary Code, memang nasibnya paling apes. Dukungan politiknya lebih tipis dari kerupuk kena angin, bahkan jauh di bawah Morris. Sejak awal, dia tidak pernah diperhitungkan dalam perebutan takhta. Harusnya, kalau bukan punya bakat besar, dia setidaknya perlu hoki luar biasa untuk bisa jadi raja. Tapi nyatanya, dia nggak punya dua-duanya. Bahkan para bangsawan yang dulu sempat mendukungnya, sekarang sudah meninggalkannya. Semua karena kebodohannya sendiri, karena dia lebih memilih bermain bersama rakyat jelata, berburu bersama mereka, dan bertarung bersama mereka. Pokoknya, Zachary itu isinya otot doang, sementara otaknya nol besar. Dia memang sudah lama menghilang dari peredaran, tapi keberadaannya sebenarnya masih bisa ditebak. Sistem kota memang tidak bisa mendeteksinya, tapi kita masih punya cara lain untuk mengendus jejaknya. Dan, sekalipun Zachary menyimpan kartu as, misalnya saja berhasil menggandeng orang selevel Kaisar Petir, itu tetap tidak cukup untuk mengalahkan Anda yang mulia. Mendengar pernyataan itu, Agus pun menoleh ke arah Jin dan langsung bertanya, "Kalau begitu, bagaimana dengan faksi cadangan? Apa Kaisar Petir sedang merencanakan sesuatu?" Jin menjawab cepat, "Sejak insiden kemarin, Kaisar Petir sekarang menjadi pengawal pribadi Yang Mulia Putri Alicia. Dan sejauh ini, Putri Nora tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengajak dia bergabung. Sepertinya, Kaisar Petir memang sudah benar-benar menyerah." Agus pun tersenyum tipis dan menjawab dingin, "Bagus. Selama Kaisar Petir bukan milik Nora, maka dia bukan ancaman. Alicia sekarang tak ubahnya seperti boneka pajangan di istana. Otoritasnya diikat rapat. Dan kalau soal perebutan takhta, dia bahkan lebih tidak berguna dari Zachary. Ya, sebagai plan B yang diciptakan oleh para bangsawan, nasib Alicia memang sudah disegel dari awal. Dulu memang sempat ada drama waktu pengawalnya berusaha menarik Kaisar Petir ke faksi mereka. Waktu itu sedikit bikin heboh, tapi hal seperti itu sebenarnya sudah biasa. Dan setelah diselidiki, ternyata pengawal yang memicu kekacauan itu hanya seorang pria biasa dengan nilai evaluasi 4. Bukan ancaman yang berarti. Intinya, pada momen ini, Agus masih terus meremehkan kekuatan Krai. Dia tidak pernah menganggap Krai sebagai ancaman. Padahal, semua kekacauan yang terjadi saat ini adalah hasil dari rencana asal-asalan Krai, termasuk dalam hal penangkapan Sarah dan Kaisar Petir. Karena itulah, karena Krai diremehkan, maka sebentar lagi dunia akan kembali dibuat terkejut oleh semua kelakuan absurd Krai dalam upaya menyelesaikan masalah internal negara ini. Singkat cerita, tepat ketika Agus sudah selesai berbicara dan Jin keluar dari ruangannya, tiba-tiba Agus jadi kepikiran, siapa sebenarnya Krai itu? Apa rencananya bersama Putri Alicia? Karena rasa penasaran itulah, Agus spontan memberanikan diri untuk mengecek kamera pengawas yang terpasang di dalam kamar Putri Alicia menggunakan otoritas penuhnya. Namun begitu rekaman kamera muncul di layar, mata Agus langsung membelalak. Jantungnya berdegup kencang karena di dalam gambar itu terlihat Putri Alicia dan Krai sedang melakukan ... bersambung hari Minggu. Buat penggemar Kunci Biru, besok pembahasan analisa dan breakdownnya akan diupload tentang sebuah topik pembahasan panjang, yaitu
Isagi berlatih di Barcelona, sesuai dengan perintah dari Jin Pachi Ego. Oleh karena itu, bagi kalian yang suka dengan kunci biru, maka jangan sampai kelewatan.